Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, baiklah kita bersaat teduh sejenak. Mari kita siapkan hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kita. Biarlah Tuhan memberikan urapan yang baru atas kita. Kita tanggalkan sejenak apa yang menjadi beban, masalah dalam hidup kita. Kita taruh di bawah kaki Yesus. Maka Dia akan berikan kelegaan bagi kita. Haleluya. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah munyalah namamu di bumi, sembah munyalah namamu. Katakan dengan segenap hati kita, haleluya. Datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah munyalah namamu di bumi, sembah munyalah namamu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Allahku, ya Rajaku. Allahku, ya Rajaku. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita sudah masuk di bulan Desember dan ini minggu yang pertama. Biarlah kita persiapkan seluruh kehidupan kita, khususnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah Tuhan yang sudah hadir di tengah-tengah kita memberkati ibadah kita sampai pada akhirnya. Mari kita bangkit berdiri, kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Pertolongan kepada kita datangnya daripada Tuhan. Dialah yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan begitu setia dengan apa yang sudah dibuatnya, dan Dia tidak pernah meninggalkannya. Oleh sebab itu turunlah atas saudara-saudara kasih karunia, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, dari dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersama dengan Allah Roh Kudus, akan memberkati ibadah perjamuan kudus pada pagi hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Damai sejahtera bagi kita semua. Saudaraku, bulan Desember adalah bulan yang istimewa bagi setiap umat Tuhan, umat Kristiani di bumi. Karena di bulan Desember kita tahu
kita semua merayakan hari Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat umat manusia. Ada kabar sukacita yang besar, yaitu kelahiran Sang Juru Selamat. Saya akan membacakan di dalam Yesaya 9 ayat 5. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kiranya damai, sukacita, sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus melimpah atas kita semua. Amin. Haleluya. Dari barat, utara, timur, selatan, semua berhimpun untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya undang kita semua bisa bangkit berdiri. Haleluya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Yuk. Angkat hati kita, tangan kita, berikan pujian bagi Dia. Yes. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kita semua. Bernyanyilah kami, tentera malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Musik naikkan pujian ini. Haleluya. Sukacita sejahtera Allah melimpah, karena Dialah Raja damai. Mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga,
raja di atas segala raja. Amin. Dia mencurahkan berkat-Nya, mencurahkan sukacita, damai sejahtera bagi umat-Nya. Haleluya. Karena keselamatan telah datang daripadanya. Amin. Haleluya. Dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat, itulah iman. Iman percaya kita kepada Tuhan, karena di dalam Dia ada pengharapan, ada kekuatan untuk kita bisa menjalani hidup ini, untuk melakukan perkara-perkara yang besar bersama Tuhan. Amin. Dia memberikan kepada kita kemuliaan untuk semakin serupa dengan gambarannya. Tinggi namamu dipuji. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama-Mu, bersama-Mu. Katakan, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji oleh kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Yes! Dia tidak akan pernah membiarkan pencobaan melebihi kekuatan kita. Tetap biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu, bersama-Mu, bersama Roh-Mu. Katakan dengan iman, yes, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji oleh kemuliaan. Sola bagi Dia dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi dan sama-sama. Namamu dipuji oleh kemuliaan. Sorak bagi Dia dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji. Amin. Kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. Tinggi namamu dipuji ya Tuhan. Kaulah Raja keagungan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Dialah Bapa kita. Kita bawa hati kita, bawa hidup kita kepada Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Mari kita memuji menyembah Dia dengan segenap hati sebagai ucapan syukur kita karena kasih-Nya yang besar, pemeliharaannya yang sempurna, penyertaannya yang tidak pernah terlambat atas kita, yang tidak pernah lepas dari kita. Dialah yang setia, setia,
di setiap musim hidup kita sampai akhir Tuhan datang atau kita kembali kepadanya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Biarlah firman-Nya ini bertumbuh dan menghasilkan buah. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Haleluya. Katakan dengan segenap hati kita, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan Engkau ada bagi kami Tuhan, ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Katakan Kau sungguh hebat Tuhan. Kau Allah yang ajaib dan perkasa. Haleluya. Kiara lama si kiara lama takara lama sa di hidupku. Kau Allah yang hebat, ajaib dan perkasa perbuatan-Mu ya Tuhan. Jemaat naikkan pujian ini bersama-sama. Amin. Ini iman kami Tuhan. Yes, Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Tak pernah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku.
ajaib perbuatan-Mu di hidupku, karena Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang mulia, Kaulah kekuatanku, Kau sumber damai sejahteraku. Mulialah Kau Tuhan, ditinggikanlah nama-Mu ya Bapa, karena Kau Raja di atas segala raja. Kaulah juru selamat manusia, Kau Tuhan di atas segala Tuhan. Kiara lama sikara lama sange, kiara lama sikiara lama takara lama si, kiara lama si, kiara lama sange. Terpujilah Tuhan, muliakan Tuhan, Kau yang layak ditinggikan, Kau Allah yang kekal, Bapa yang mulia. Kiara lama si, kiara lama sange, kiara lama si, kiara lama si, kiara lama sange, kiara lama si, kiara lama si, kiara lama takara lama si. Kaulah sumber kuatku, Kau gunung batu karangku yang teguh, Kau perlindunganku, kota bentengku. Allah yang mulia, Allah yang berkata, Allah yang berkuasa. Haleluya, 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 haleluya. Kiara lama si, kiara lama takara lama si. Syukur bagi Tuhan. Kiara lama si, kiara lama takara lama sang. Kiara lama si, kiara lama takara lama si. Kiara lama si, kiara lama takara lama sang. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Dan sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, mari Tuhan, biarlah Kau berfirman buat kami. Kami sudah dipersiapkan dalam pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan firman-Mu. Mari Tuhan Roh Kudus Engkau berkarya di antara kami. Dan kami membuka hati dan pikiran kami untuk kami boleh memandang kepada Tuhan. Menerima kasih-Mu yang begitu limpah. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, pertolongan-Mu yang boleh kami rasakan dari hari ke hari. Dan kami membuktikan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Engkau Allah yang penuh dengan kasih setia. Dan Engkau Allah yang penuh dengan kuasa. Engkau sangat memperdulikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh jemaat Tuhan. Agar pada pagi hari ini kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan kami pulang, kami dibaharui. Dan kami memiliki kehidupan yang lebih intim, yang lebih baik. Yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan firman-Mu dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dan saudara-saudara yang di rumah yang melihat tayangan ini, Tuhan juga memberkati saudara. Baik, pada pagi hari ini kita akan membaca satu ayat dari Alkitab yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama satu ayat yang pendek ini untuk kita bisa menghayatinya. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku,
kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, kalimat yang sangat pendek dan firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul hidup di dalam kasih. Seperti tema kita di bulan Desember, hiduplah di dalam kasih Allah. Saudara, bulan Desember adalah bulan yang penuh dengan berkat, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan. Karena apa? Karena semua orang percaya merayakan hari Natal. Nah, saudara, Natal adalah kehadiran Tuhan. Yesus datang ke dalam dunia, Yesus dilahirkan. Walaupun Alkitab tidak berkata bahwa Tuhan Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Tetapi sudah menjadi kebiasaan budaya dari sejarah gereja bahwa orang Kristen merayakan hari Natal di bulan Desember. Tapi yang penting bagi saudara dan saya adalah bahwa Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus sudah pernah lahir di bumi ini, menjadi manusia sama seperti kita. Tapi dia juga melayani dan dia memserahkan hidupnya di atas kayu salib dan dia bangkit dan dia naik ke sorga. Yang pasti dia sudah menyelamatkan saudara dan saya. Baik, pada pagi hari ini kita akan mencoba merenungkan firman Tuhan, bagaimana saudara dan saya hidup di dalam kasih daripada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, Tuhan Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau saya sambung ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama dengan dia. Saudara, 3 ayat membuktikan bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, maka mau tidak mau, suka tidak suka, harus melakukan perintah Tuhan. Jadi ada satu korelasi yang tidak bisa dipisahkan, saudara. Kalau saudara dan saya berkata, Tuhan aku mengasihi engkau, maka sebenarnya saudara dan saya juga, Tuhan aku mau melakukan segala perintahku. Nah, pertanyaannya adalah perintah yang mana? Firman yang mana yang harus aku lakukan? Kalau firman Tuhan katakan bahwa kita harus mentaati, menuruti segala perintahnya, berarti total, saudara. Semuanya. Tidak bisa dipilah-pilah. Tidak bisa memilih ini yang mengandung berkat, ini yang mengandung sukacita, ini yang mengandung hal-hal yang baik, aku akan lakukan. Tetapi yang tidak, aku tidak lakukan. Tidak bisa, saudara. Seluruh kebenaran firman Tuhan, semuanya harus saudara dan saya juga taati. Kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan. Jadi tidak bisa kita berkata aku mengasihi engkau Tuhan, tapi aku tidak mau melakukan firman-Mu. Tidak bisa. Nah, pagi hari ini saya tidak akan uraikan perintah yang mana, semuanya sangat panjang, saudara. Tapi saya akan menunjukkan beberapa perintah Tuhan yang harus saudara dan saya lakukan sehubungan dengan ibadah kita kepada Tuhan. Saya pilih beberapa saja. Kalau ini saudara dan saya lakukan, hidup saudara dan saya percaya kita akan berkenan kepada Tuhan. Beberapa perintah Tuhan yang harus kita taati sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan. Yang pertama, yang saya ambil sebagai contoh adalah jangan tinggalkan ibadah. Jangan tinggalkan ibadah.
Ibrani pasal 10 ayat 25. Ya, jelas dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, kalau saya bandingkan dengan Keluaran pasal 20 ayat 8 ya di dalam dasar titah, maka firman Tuhan katakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, perjanjian lama masih pakai Sabat, Sabtu, tapi dalam perjanjian baru Minggu. Ya. Kuduskanlah pada hari Minggu. Nah saudara, ini yang pertama. Ini tidak bisa memilah-milah saudara. Saudara enggak, kalau saya suka ya saya ke gereja. Kalau saya tidak suka ya saya tidak ke gereja. Tidak bisa semau kita. Kalau saudara mengasihi Tuhan, jangan tinggalkan persekutuan, pertemuan-pertemuan ibadah. Kuduskanlah hari Minggu. Ini perintah Tuhan, saudara. Sangat sederhana. Memang di masa pandemi seperti sekarang ini, ya masih banyak hal yang harus dipertimbangkan. Ya, tetapi puji Tuhan di tempat ini gereja dibuka, saudara dan saya bisa beribadah sekalipun harus memenuhi protokol kesehatan yang baik. Saudara, hari-hari ini di kota-kota besar banyak di lockdown. Di GIA Lengkong juga sempat ditutup. Karena begitu banyak ya yang kena COVID. Saudara, kita bersyukur. Tuhan memberi kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita gunakan. Ini kesempatan, saudara. Ini kesempatan. Ya. Kalau saudara sehat, saudara ada waktu, ini kesempatan. Beribadahlah kepada Tuhan. Ya bukan hanya sekedar ke gereja. Ya. Kalau saudara dan saya sekedar ke gereja, ya orang bilang setor muka, gak ada artinya, tidak ada artinya. Tapi mari kita lakukan ibadah kita dengan segenap hati kita. Kita mencari Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan. Terlebih kita pada pagi hari ini ada perjamuan kudus. Ini kesempatan saudara dan saya bersekutu dengan Tuhan, pribadi dengan Tuhan. Menikmati hubungan dengan Tuhan, menyanyi, menyembah dari hati yang paling dalam, memuji Tuhan, menghayati kata-kata pujian. Saya percaya saudara akan menikmati. Bukan tubuh kita di gereja, pikiran kita kemana-mana. Saudara tidak akan pernah dapat sesuatu. Mari kita lakukan ibadah kita dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Memang di luar kita bisa beribadah. Firman Tuhan juga katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu ibadahmu yang sejati, betul. Di luar sana kita juga bisa beribadah. Apapun yang saudara dan saya lakukan untuk memuliakan nama Tuhan, saudara sudah beribadah. Tetapi Tuhan sediakan waktu dan kesempatan untuk beribadah di gereja Tuhan. Mari kita lakukan selagi masih ada kesempatan, saudara. Kalau nanti tidak ada kesempatan lagi, saudara sangat rindu bertemu tapi nggak bisa. Tapi ini sekali lagi pada waktu kesempatan masih ada, ayo kita beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Apa yang baik, apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan, mari kita persembahkan kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan memerintahkan kita untuk memikul salib dan menyangkal diri. Lukas pasal 9 ayat 23, kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara, ini adalah perintah Tuhan. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mau ikut aku,
Ya, kepada semuanya. Tidak hanya si A, si B, si C, enggak. Semuanya. Setiap orang yang mau mengikut aku, menjadi muridku, maka yang pertama menyangkal diri. Yang kedua memikul salib. Ini tantangan kehidupan kekristenan. Menyangkal diri itu tidak gampang, saudara. Apalagi kalau kita sukses. Kita punya banyak talent. Sangat susah untuk menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara, aku tidak butuh Tuhan. Aku mampu kok. Aku bisa kok. Tidak usah ke gereja, aku bisa. Tidak usah berdoa. Tidak usah baca firman Tuhan. Aku bisa. Aku mampu. Itu bukan orang yang menyangkal diri. Orang yang menyangkal diri, orang yang mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dia butuh Allah, dia butuh Tuhan Yesus, dia butuh firman, dia butuh Roh Kudus di dalam hidupnya. Karena tahu dia tidak mampu. Dia tahu dia tidak bisa untuk hidup sendiri. Tuhan, aku butuh Engkau. Dan semua yang ada dalam hidup kita bukan karena kita yang hebat. Tapi semua adalah kasih karunia Tuhan. Pikul salib adalah penderitaan. Harga yang harus dibayar setiap orang Kristen. Tidak semuanya kita mulus, saudara. Perjalanan hidup kita, iman kita kepada Tuhan tidak mulus. Ada banyak tantangan, kesulitan saat kita mengikut Yesus. Tapi apakah kita setia? Apakah kita taat? Di saat-saat sulit, di saat-saat sukar, di saat menghadapi banyak kesulitan, apakah kita semakin dekat dengan Tuhan? Apakah kita mengandalkan Tuhan? Atau kita lost? Hari-hari ini saya mendengarkan banyak kesaksian, terutama orang-orang yang belum Kristen. Mereka dijamah Tuhan, bertemu pribadi dengan Tuhan, dan akhirnya percaya kepada Yesus. Harganya mahal, saudara. Mereka begitu luar biasa, berani bayar harga. Ada yang mau dibunuh, ada yang dikucilkan, ada yang dicaci maki, yang diusir pasti semua diusir. Tapi mereka berkata, tidak masalah. Bertemu dengan Yesus, diselamatkan, itu anugerah yang besar bagi kami. Saudara, mungkin kita yang dari lahir sudah Kristen, berjalan, rasanya biasa ya. Tidak ada sesuatu ya. Yang memberatkan, yang menyulitkan. Tapi mari saudara, perjalanan kita masih panjang. Ayo kita setia, berani pikul salib. Kalau harganya harus dibayar dengan waktu, ya kita korbankan waktu. Tenaga, pikiran, apapun yang kita miliki. Demi Tuhan kita, demi kasihnya Tuhan, ayo kita lakukan. Harus pikul salib, saudara. Harus pikul salib. Yang ketiga, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini perintah Tuhan. Muliakanlah Allah dengan hartamu. Seberapa banyak saudara dan saya diberkati Tuhan? Apakah kita mau memuliakan Tuhan dengan harta kita? Uang itu sangat melekat dalam hidup seseorang. Uang itu bisa kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Tapi uang juga bisa memisahkan kita dengan Tuhan. Mari kita hati-hati. Tapi Tuhan berkata, muliakanlah Allah dengan hartamu.
Maliaki 3 ayat 10. Maliaki pasal 3 ayat 10 bisa ditayangkan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Hari ini minggu yang pertama, ada kesempatan saudara dan saya untuk membawa persepuluhan kita kepada Tuhan. Ujilah aku. Tuhan itu setia. Tuhan tidak pernah berhutang. Tinggal apakah saudara dan saya mau atau tidak. Berani atau tidak. Kalau ditanya apakah Tuhan butuh uang? Enggak, saudara. Tuhan tidak butuh uang karena dia punya segalanya. Tapi pekerjaan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan di bumi ini, butuh uang. Gereja Tuhan bisa bertumbuh berkembang juga karena uang. Pelayanan juga bisa berkembang karena uang. Ada banyak orang diselamatkan di sana, penginjilan dan sebagainya. Masih butuh uang. Makanya Tuhan tidak mengharamkan uang. Karena uang itu kalau dipakai dengan benar dan untuk memuliakan Tuhan, berkat itu juga akan melimpah dalam kehidupan orang-orang percaya. Bawalah persembahan persepuluhanmu kepada Tuhan. Yang keempat, saudara, layanilah Tuhan dengan karunia yang ada padamu. 1 Petrus pasal 4 ayat 10 dan 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara, kita diberi talenta oleh Tuhan. Minimal satu. Tuhan berikan kemampuan dalam hidup kita untuk berbuat sesuatu. Baik itu untuk Tuhan atau untuk sesama kita. Mari kita gunakan talenta kita. Jangan kita kubur. Jangan kita buang. Tuhan, aku enggak bisa apa-apa kok. Banyak orang berkata begitu. Aku enggak bisa apa-apa kok Tuhan. Gak mungkin. Pasti ada satu yang kita miliki. Dan kalau itu saudara temukan dan saudara kembangkan untuk melayani Tuhan, saudara dan saya akan bahagia. Karena nanti di sorga ada upah, ada mahkota yang Tuhan sediakan. Mari selagi ada kesempatan, siapapun saudara, layanilah Tuhan. Layani Tuhan dengan karunia yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Entah secara formal saudara masuk dalam gereja dan saudara melayani, atau saudara di luar formal gereja, saudara bisa melayani. Pakai talenta yang saudara miliki untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan. Selagi masih sehat, selagi masih bisa, lakukan saudara. Jangan nanti kalau sudah sakit, oh Tuhan kalau saya sembuh saya mau melayani. Kalau sudah tidak bisa apa-apa, oh Tuhan saya tolong supaya nanti aku bisa melayani. Hari ini saudara masih bisa, ada waktu, ada kesempatan, apapun saudara dan saya bisa lakukan untuk memuliakan Tuhan. Melayani Tuhan dengan apa yang kita terima dari Tuhan. Jangan buang waktu dan kesempatan. Selagi masih ada, ayo kita bekerja untuk Tuhan. Biar hari ini saudara diingatkan, kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, lakukanlah firman Tuhan. Karena itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita, mari kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus bisa maju ke depan.
Baik saudara, kita akan berdoa, kita minta pimpinan dan tuntunan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kau sediakan kami tubuh dan darah-Mu. Inilah kasih-Mu yang terbesar Tuhan. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tak terukur. Tetapi Kau berikan buat kami. Hari ini kami mau belajar untuk mengasihi Tuhan. Dengan jalan kami mau mentaati, menuruti segala perintah Tuhan. Membangun hidup kami bersekutu dengan Tuhan. Tidak takut dengan tantangan. Dengan rendah hati, berani memikul salib. Tuhan, biarlah kami boleh melayani Engkau dan mempersembahkan apa yang kami miliki untuk Tuhan. Dan kami juga mau melayani, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Kami mau terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sucikan kami, layakkan kami. Ampuni apabila ada dosa, ada kesalahan, ada penghalang berkat dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Kami juga mau bereskan apabila kami bersalah dengan orang lain. Kami menyakiti mereka. Ampuni kami Tuhan. Karena Engkau akan berkati orang yang kudus, orang yang benar. Terima kasih. Kuduskan roti dan air anggur. Kuduskan kami hamba-hamba-Mu yang melayani. Supaya kami menjadi alat untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terima dengan sukacita tubuh dan darah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara yang sudah dibaptis air. Bagi Bapak Ibu yang belum baptis tapi sudah berusia lebih 12 tahun, kalau mau ikut boleh, tapi dengan syarat saudara percaya inilah tubuh dan darah Tuhan, dan saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Untuk anak-anak juga belum diperbolehkan, karena itu tata gereja kita. Pada malam Tuhan Yesus sudah diserahkan, Dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah. Sesudah makan Tuhan Yesus mengambil cawan dan Dia berkata, cawan inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, kamu memperingati akan aku. Ambillah. Begitu Bapak Ibu terima roti dan air anggur, langsung dibuka ya, langsung dipersiapkan. Bernyanyi bagimu
Apakah ada Bapak Ibu yang ingin ikut perjamuan kudus tapi belum mendapatkan roti dan air anggur? Semua sudah? Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Mari kita dengar apa yang firman Tuhan katakan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus?" Mari dengan iman kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu yang tak terbatas, tak ternilai. Kami bersyukur kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Hamba berdoa biarlah di dalam Tuhan ada kekuatan baru. Di dalam Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan, ada penghiburan, ada kekuatan yang Tuhan berikan hari ini. Di tengah-tengah masa yang sulit, masa yang sukar, Tuhan beri mereka damai sejahtera, beri mereka sukacita, kekuatan, hati yang tetap setia dan berharap kepada Tuhan, hati yang taat kepada Tuhan. Maka Tuhan lakukan bagian Tuhan dengan begitu ajaib. Tuhan peliharalah umat-Mu, beri belas kasihan-Mu Tuhan. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan, Tuhan yang mencukupkan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Baik Bapak Ibu, sebelum kita pulang ada beberapa pengumuman yang kita akan dengar pada pagi hari ini. Biarlah perjamuan kudus boleh menjadi berkat, kekuatan dalam hidup kita. Hari ini kita akan berikan atau mengembalikan persepuluhan kita, nanti kita persembahkan kepada Tuhan. Kita berdoa, biarlah persepuluhan ini boleh menjadi berkat buat kehidupan kita. Untuk ibadah online nanti siang saudara bisa buka langsung di YouTube-nya di GIA Tanah Mas, ya, Jemaat Tanah Mas. Saudara bisa melihat tayangan yang sudah direkam pada pagi hari ini. Yang berikutnya adalah yang berulang tahun dalam minggu ini tanggal 30 November sampai 6 Desember. Yang pertama adalah Bapak Hendra Tias Saputra 4 Desember. Yang kedua Bapak Yusuf Suparjan 4 Desember. Lalu yang ketiga Ibu Kwe Syuing tanggal 5 Desember. Yang keempat adalah Ibu Lydia Nataliana 6 Desember. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, berikan damai sejahtera, kekuatan di dalam perjalanan kehidupan saudara. Dan saya percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Lalu untuk persekutuan doa online, lewat Zoom meeting, saudara bisa mengikuti setiap hari Rabu malam jam 6:30. Nomor ID-nya bisa minta kepada Bapak Pendeta Tato kalau
saudara tidak memilikinya. Yang terakhir adalah Bapak Pendeta Tato, dia mengambil cuti, maka hari ini tidak bersama dengan kita. Biarlah Tuhan memberkati mereka di dalam pelayanan dan liburan mereka. Baik, mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa, kita bersyukur untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih untuk ibadah yang kedua. Tuhan memberkati kami. Kami boleh memuji, menyembah, mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah ada kekuatan baru, ada sukacita yang baru yang boleh kami nikmati karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan, meteraikan itu dalam hidup kami. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah ini menguatkan kami, meneguhkan kami, membuat kami makin mengasihi akan Tuhan dengan jalan taat akan perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat, diberkatilah mereka dalam rumah tangganya. Diberkatilah mereka dalam usaha dan pekerjaannya. Diberkati mereka dalam studi bagi anak-anak yang masih studi. Diberkati mereka di dalam segala tantangan kehidupan. Kalau mereka sedang mengalami banyak masalah, kesulitan, sedang diproses Tuhan, kuatkan mereka Tuhan. Teguhkan hati mereka. Agar pada saatnya mereka melihat indah pada waktunya. Agar mereka tetap taat kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana besar dalam hidup mereka. Mereka yang lanjut usia, yang sakit Tuhan juga pulihkan, sembuhkan. Tuhan hadir dan lawat hidup mereka. Terima kasih. Terima kasih untuk pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani. Biarlah kami boleh semakin Tuhan pakai untuk boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan pekan yang akan kami jalani dalam tuntunan pimpinan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, agar tetap diberkati Tuhan sekalipun di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah masa sulit, masa sukar. Bila pemerintah tetap menjalankan roda pemerintahan dengan baik, beri para pemimpin kami hikmat dan bijaksana. Kami percaya saat dan waktu Tuhan akan datang, pandemi ini akan berakhir. Terima kasih berkati kota kami Semarang, terutama juga menjelang pilkada. Tuhan kiranya menolong, memberkati sehingga pemimpin yang akan terpilih tetap bisa memimpin kota Semarang dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati lingkungan kami, di mana kami ada, di mana kami tinggal. Biarlah kami tetap menjaga diri kami dan lingkungan kami tetap dalam keadaan aman, baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala kemurahan-Mu. Sebentar kami selesai dan kami akan pulang, kiranya Tuhan juga menyertai dan melindungi kami. Dan sepanjang hari ini apapun yang kami kerjakan dan lakukan, bila Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat, siapkan hatimu. Terimalah berkat Tuhan, karena Dia mengasihi kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia apa yang sudah dijanjikannya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Inilah berkat dan karunia dari Bapa, Anak dan Roh Kudus yang dicurahkan dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom,
teduh sebentar. Selamat pagi, selamat pulang, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati sampai kita bertemu dalam kesempatan yang lebih indah. Amin.